Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin mengenalkan, saya Warahmatullah dengan NIM 2019-20398. Bisnis budget atau disebut juga dengan anggaran perusahaan adalah rencana tentang kegiatan perusahaan. Rencana ini mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai suatu sistem. Anggaran terdiri dari 3 lapisan, yaitu inti dari sistem, subsistem, penunjang, dan subsistem lingkungan. Anggaran atau bisnis budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan, sehingga bisnis budget harusnya bersifat formal, sistematis, serta merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasar beberapa asumsi. Anggaran merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, sedangkan budgeting merupakan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu. Di dalam praktek seringkali perusahaan dapat memilih antara dua alternatif dipandang dari segi ruang lingkup ataupun intensitas penyusun dan alternatifnya. Yang pertama yaitu disebut budget komprehensif yang menyusun anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh karena jenis kegiatan yang dicakupnya meliputi seluruh aktivitas perusahaan bidang marketing, produksi, keuangan, dan administrasi. Namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak memilih cara ini karena berbagai pertimbangan praktis yang disebut dengan istilah anggaran parsial atau budget parsil, yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas dan tidak menyeluruh ke semua bidang. Fixed budget atau anggaran fix adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense, serta dalam anggaran tidak diadakan revisi secara periodik. Anggaran kontinu adalah anggaran yang disusun untuk periode tertentu, volume tertentu, dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost, dan expense, maka secara periodik dilakukan penilaian kembali atau reviewing anggaran. Peranan business manager yang bersifat manajerial menjadi beberapa fungsi berikut. Yang pertama yaitu planning. Perusahaan hendaknya selalu mencari sumber potensial yang menghasilkan keuntungan dan merencanakan secara bagaimana untuk merealisasinya. Yang kedua, organizing, bahwa manajer harus menyusun suatu struktur atau organisasi yang tepat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan menunjuk orang-orang yang tepat untuk mengisi masing-masing jabatan dengan mengadakan pembagian kerja. Lalu yang ketiga ada staffing, bahwa manajer hendaknya menunjuk orang-orang yang tepat, yang qualified dengan memberikan motivasi berupa insentif yang sesuai. Lalu yang keempat ada directing, bahwa manajer hendaknya dapat memperlihatkan kepemimpinan yang mantap dan dinamis secara tegas dan terbuka. Dan yang terakhir ada kontrol, bahwa manajer harus selalu mengadakan pengawasan yang bersifat dinamis dan selalu mengusahakan adanya feedback dari bawahan. Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengawasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu di dalam pelaksanaannya. Adapun di tahapan perkembangan dipandang dari segi manfaat yang ingin diperoleh. Yang pertama adalah anggaran sebagai alat penaksir dengan ciri akuntansi ekstra kompatibel, dan yang kedua adalah anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi pengeluaran dana atau kas dengan ciri akuntansi ekstra kompatibel dengan intra kompatibel. Lalu yang ketiga adalah anggaran sebagai pengukur efisiensi dengan ciri akuntansi intra kompatibel. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Ramadhani dengan NIM 2019-210-448. Di sini saya akan menjelaskan dan juga melanjutkan materi mengenai penganggaran yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada perkembangan manfaat anggaran yang berbeda, itu perlu dilakukan pemilihan manfaat anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan. Dan pemilihan ini harus mempertimbangkan ciri-ciri industri dan juga persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Adapun ciri-ciri yang dimaksudkan antara lain yang pertama yaitu ada
sifat persaingan yang dihadapi. Jadi di bagian ini persaingan yang hebat itu menuntut sifat anggaran yang lebih luas atau fleksibel dibandingkan perusahaan yang menghadapi persaingan yang tidak terlalu ketat. Yang kedua ada sifat penjualan produk perusahaan. Jadi di bagian ini perusahaan yang menjual sebagian besar hasil produksinya itu untuk pemesanan tertentu akan mempunyai peluang untuk mengubah anggarannya, yang berbeda dengan perusahaan yang berproduksi hanya untuk pasar semata-mata, hanya lingkup pasar yang kecil. Terus yang ketiga ada sifat proses produksinya. Jadi untuk perusahaan yang berproduksi misalnya selama 24 jam sehari terus menerus selama 1 tahun, itu layaknya seperti perusahaan semen, baju, tekstil dan lain-lain, itu akan sangat sulit untuk mengubah rencana produksinya dalam jangka waktu pendek. Nah, sehingga rencana penjualan yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana produksi itu betul-betul harus disusun secara cermat dengan pengubahan yang sekecil mungkin. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. Jadi perusahaan yang sudah menggunakan kapasitas produksi yang dimilikinya secara penuh itu mempunyai tingkat peluang yang berbeda untuk mengubah anggarannya dibanding perusahaan yang belum berproduksi secara penuh. Jadi ciri-ciri industri serta persaingan di atas itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan manfaat anggaran itu sendiri. Lalu juga segmen pasar dan juga jenis pembeli, kebijaksanaan dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Jadi kita tidak bisa menyamakan ratakan untuk anggaran setiap perusahaan itu sama. Harus dilihat dengan ciri-ciri industrinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dan juga penganggaran biaya. Jadi anggaran itu bisa digunakan sebagai alat manajemen yang berfungsi untuk merencanakan dan juga mengawasi keuntungan. Keuntungan tersebut dilaporkan sebagai data akuntansi dalam rekening laba rugi. Dan cara menghitung keuntungan dari sisi akuntansi maupun dari segi anggaran itu memerlukan perhatian khusus. Hal ini disebabkan ada dua, yaitu karena satu item biaya itu bertanggung jawab ke berbagai kelompok biaya serta pusat biaya, dan juga yang kedua ada penanggung jawab biaya, itu bertanggung jawab atas berbagai biaya. Jadi penganggaran biaya dan pemanfaat biaya ini menunjukkan mengenai proses bagaimana menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Pihak yang memperoleh manfaat akhir dari sesuatu biaya memang harus menanggung biaya yang berkaitan untuk terus dibebankan pada produk akhir yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembeda antara penganggaran biaya dan juga pemanfaatan biaya. Penganggaran biaya itu lebih menitik beratkan pada penanggung jawab yang dikeluarkan suatu biaya. Sedangkan pada pemanfaatan biaya itu merupakan bentuk proses akuntansi yang membebankan biaya dari pusat biaya ke produk akhir atau dari satu pusat biaya ke pusat biaya yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mawar Rizal dengan NIM 2015-210457. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan dan relevansi anggaran. Salah satu sasaran dilaksanakannya fungsi perencanaan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam tujuan yang sifatnya tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan yang umum dapat menyangkut hal seperti ekonomi finansial. Yang dimaksud di sini adalah ekonomis berupa peranan yang diinginkan oleh perusahaan sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi. Lalu finansial berupa mencari keuntungan sebagai persyaratan agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu konsumen, di sini yang dimaksud ialah bahwa produk yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen serta memelihara hubungan baik dengan konsumen. Lalu ada pemilik modal. Yang dimaksud di sini adalah kita harus menjalin hubungan yang sebaik mungkin dengan kaum pemilik modal agar mereka tetap bersedia memberikan modalnya. Lalu yang kedua ada tujuan-tujuan yang khusus yang menyangkut hal seperti yang pertama ada produk, yang kedua ada luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, lalu yang ketiga ada market share yang ingin dimiliki, dan yang keempat return on investment tertentu. Lalu untuk mekanisme penyusunan anggaran, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut perusahaan seharusnya menyusun anggaran yang merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing tujuan. Demikian pula karena pelaksanaannya nanti melibatkan seluruh bagian dari berbagai jenjang organisasi dengan keahlian yang berbeda-beda.
Maka penyusunan anggaran pun perlu melibatkan berbagai personalia inti dari berbagai fungsi operasional perusahaan. Dalam garis besarnya, mekanisme penyusunan anggaran berjalan paralel dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional yang tercermin dalam bahkan organisasi perusahaan. Bahkan organisasi perusahaan terdapat komisi anggaran yang umumnya berada langsung di bawah direksi. Keanggotaan komisi anggaran pun meliputi salah seorang anggota direksi, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Fungsi anggaran bagi perusahaan, anggaran mempunyai fungsi yang pada dasarnya sama, yakni hal planning, coordinating, dan controlling. Yang A dalam bidang perencanaan, yang pertama mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan studi dan penelitian. Lalu yang kedua, mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan untuk menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Lalu yang ketiga, membantu menunjang kebijaksanaan perusahaan. Lalu yang keempat, menentukan tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Yang keenam, mengakibatkan pemakaian alat fisik secara lebih efektif. Lalu yang B, dalam bidang koordinasi, membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Lalu yang kedua, menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dalam dunia usaha. Lalu yang ketiga, menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan dalam arti seimbang dengan program perusahaan. Lalu yang keempat, untuk mengetahui kelemahan organisasi. Lalu yang C, dalam bidang pengawasan. Yang pertama, mengawasi kegiatan serta pengeluaran. Lalu yang kedua, mencegah secara umum pemborosan, dan sebenarnya ini adalah tujuan yang paling umum dari penyusunan anggaran. Adapun beberapa kelemahan anggaran, meskipun banyak sekali manfaat yang diperoleh, tetap saja ada beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Di antaranya yang pertama itu karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya dengan baik kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. Lalu yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, ada anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Lalu yang keempat, kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Oleh karena itu, anggaran perlu memiliki sifat yang luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faisal Bayhaqi dengan NIM 2019-210464. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran komprehensif. Jadi, anggaran komprehensif itu artinya anggaran yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Dalam penyusunan anggaran, perusahaan dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu secara sebagian demi sebagian atau yang biasa disebut parsial, dan secara keseluruhan atau yang biasa disebut komprehensif. Karena itu dikenal sebagai comprehensive budget, yakni penyusunan anggaran rencana perusahaan bisnis budget secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan menyusun anggaran secara parsial. Di antaranya yang pertama yaitu perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran serta menyeluruh atau secara keseluruhan karena tidak adanya skill sehingga anggaran dibuat sebagian saja yang diperlukan. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap sehingga disusun anggaran yang perlu-perlu saja. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen. Secara lebih tegas, istilah komprehensif dalam penganggaran dapat diartikan sebagai yang pertama, pemakaian secara lebih luas konsep-konsep penganggaran dalam setiap kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu pemakaian total sistem operasi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Nah, ada beberapa pedoman umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran komprehensif, yaitu mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas daripada perusahaan dan mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan serta menyusun rencana jangka panjang. Selanjutnya yaitu substantive plan, yaitu rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, serta strategi yang dipakai serta asumsinya. Selanjutnya adalah financial plan. Secara lebih jauh, financial plan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode-periode waktu tertentu, sehingga dengan berdasarkan pada jangka waktunya, maka financial plan dikelompokkan menjadi anggaran jangka panjang atau strategi plan, dan anggaran tahunan yaitu tactical plan.
Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih lama sekitar 1 tahun bahkan 5-10 tahun. Penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan tidak hanya untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun saja. Karena itu perusahaan perlu menyusun perencanaan yang memerlukan penyusunan secara menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang. Anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan dan anggaran tahunan ini dikelompokkan menjadi anggaran operasional dan anggaran keuangan. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.